Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Video Chess Olympiad 2022 atau edisi ke-44 sudah dibuka kemarin kawan di India, tepatnya di kota Chennai atau negara bagian Tamil di India kawan. Dibuka langsung oleh Perdana Menteri India kawan, Narendra Modi. Di situ bisa kalian lihat Narendra Modi memberikan salam bagi para pemain yang ada di depannya setelah dia membuka itu kawan. Banyak sekali foto-foto yang bisa kalian lihat di sini. Kalian bisa mengunjungi website resminya yaitu chessolympiadvideo.com. Nanti link ada di kolom deskripsi kawan. Dan kebetulan tadi saya lihat foto dari tim nasional kita, Megaranto, Novendra ataupun Iren belum terlihat. Ya masih dalam fokus di dokumentasi pembukaan kawan. Jadi nanti baru saat permainan baru foto-foto pemain mungkin akan nanti difokuskan. Bisa kalian kunjungi di website resminya kawan. Dan game pertama atau babak pertama nanti akan dimulai jam sekitar setengah 5 atau jam 5 kawan. Kalian bisa melihat live streamingnya di channel-channel utama catur dunia seperti channelnya chess24.com ataupun channelnya chess.com sendiri, ataupun di Chessbase India yang biasa juga live streaming kawan. Atau kalian bisa melihat live gamenya atau mengotak-atik gamenya langsung nanti saat permainan berlangsung. Bisa kalian mainkan di chess.com ada, di Lichess ada, dan ada di platform-platform yang lainnya kawan. Sambil menunggu game nanti sore, saya akan coba berikan satu game dari Mbak Iren Karisma Sukandar kawan, yaitu saat dia bermain di Olimpiade tahun 2014, yaitu saat bertemu dengan pecatur nomor 1 dunia kawan, Ho Yifan. Kebetulan tahun 2014 ini video Olimpiade ini digelar di Norwegia. Dan ini merupakan pertemuan kelima mereka kawan. Setelah sebelumnya 4 game sebelumnya Iren ini selalu kalah kawan, tapi kalah dalam permainan rapid. Dan ini merupakan pertemuan pertama dalam permainan klasikal. Kita lihat saja. Iren pegang putih mengawali dengan pion E4 dibalas dengan pion C5 Sicilia Defense, kuda F3 dan pion A6. Ini adalah variasi O'Kelly kawan. Memang Stockfish terlihat tidak menyukai variasi pion A6 ini di awal langkah-langkah utama dalam permainan Sicilia. Tapi tak ada masalah kawan. Kita sebagai manusia langkah seperti ini adalah wajar. Kalian bisa memainkan asal kalian tahu juga langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Pion D4 lanjut Iren menantang permainan terbuka, diterima pion C pukul pion D4, dipukul balik oleh kuda dan Ho Yifan melanjutkan pengembangan kuda F6. Cukup natural. Kuda C3, sekarang pion E5 serang kuda. Dan sekarang karena sudah ada pion A6 ini, kalau dalam variasi pelikan atau laskar kawan, biasanya dengan pion E5 ini, kuda masih bisa lompat ke petak B5. Tapi karena sudah ada pion A6 dari Kelly Variation, jadi kuda sudah tidak bisa menempati peta ini lagi. Di sini ada dua pilihan yang bagus. Tidak kembali ke peta ini kawan, ke peta B3 ataupun mundur ke peta E2. Ini merupakan dua pilihan terbaik daripada memilih mundur ke peta F3 versi engine. Iren memilih peta B3 bagi kudanya dan selanjutnya gajah B4 mengepin kuda. Di sini gajah D3 mempertahankan pion E4 dari ancaman kuda ini kawan, karena posisi kuda sudah kena pin. Jadi target hitam adalah pion E4. Dan di sini Ho Yifan melanjutkan pertukaran untuk merusak bangunan pion Iren kawan, dipukul balik oleh pion B. Rokade, selanjutnya pion D6 membuka diagonal terang bagi pengembangan gajah terangnya. Kontrol juga peta C5 dari aktivitas kuda yang ingin manuver, dan selanjutnya gajah G5 mengepin kuda. Di sini Ho Yifan melanjutkan pengembangan perwira dengan kuda B berkembang ke peta D7. Stockfish menyarankan memainkan pion H6 terlebih dahulu kawan. Mungkin di sini gajah akan ditarik mundur ke peta E3. Selanjutnya adalah gajah E6. Mungkin di sini bisa memainkan pion F3, barulah kuda B ke D7 lanjut hitam. Tapi di sini Ho Yifan melanjutkan dengan langkah yang cukup normal, tidak terburu-buru untuk usir gajah, mengembangkan perwira kuda B ke D7, dibalas Iren dengan menteri ke D2. Langkah ini juga kurang akurat menurut Stockfish. Terlihat ini untuk menghadang pergerakan pion H6 kawan, yang jika dimainkan oleh hitam, ya putih mungkin akan melakukan pengorbanan. Tapi masih cukup riskan kawan, karena perwira kita masih berada jauh untuk mendukung menteri nanti sendirian untuk merusak raja hitam di belakang ini kawan. Di posisi ini tadi, Stockfish menyarankan bermain dengan langkah pion C4 ini kawan, untuk
memperkuat petak D5 dari ancaman hitam yang ingin menukarkan pionnya kawan. Iren memilih langkah menteri ke petak D2, segera mengkoneksikan kedua benteng. Bentengnya dipersiapkan untuk segera keluar, dibalas Hou-Yifan dengan pion H6. Gajah ditarik mundur ke petak E3. Seringkali kita dapati kalau kita mungkin bermain online ketemu rating yang rendah, ya mungkin pemula kawan, karena mungkin sering melihat permainannya Mikaltal, dia membuat langkah pengorbanan yang brutal seperti ini. Jangan lakukan kawan, seperti yang saya sebut tadi. Perwira kalian ini masih jauh dari area Raja Hitam ini. Kalian kurang dukungan di sini kawan. Serangan seperti ini mudah dipatahkan oleh hitam. Kuda bisa ke petak H7, ke petak G4. Memang terlihat kalian mengorbankan pion di sini. Nanti dengan langkah kuda tadi ke petak H7. Ada WA kawan. Permisi sebentar. Ya, udah dari call center ternyata. Setelah tadi kuda bergerak ke petak H7, jelas petak F6 ini untuk menyiapkan menteri tadi bergerak ke petak ini kawan. Dan di sini Raja Hitam akan aman-aman saja dan hitam untung 1 perwira. Jadi saat kalian melakukan pengorbanan, coba kalkulasi lebih mendalam kawan. Jangan terburu-buru untuk melakukan pengorbanan yang serampangan karena tidak ada dukungan yang lain. Kalian ingin membuka raja, tapi kalian butuh tempo untuk melanjutkan pergerakan para perwira, tentu akan didahului oleh lawan. Iren menarik mundur gajahnya ke petak E3. Selanjutnya kuda G4 serang gajah gelap. Dan gajah ini posisinya terjebak kawan, tidak bisa bergerak melangkah kemana-mana lagi. Kalaupun nanti menteri ini bergerak, kemungkinan ya Hou-Yifan akan sikat gajah gelap ini kawan. Benteng F ke D1 lanjut Iren. Kuda D lompat ke F6 karena dia sudah tahu gajah tidak bisa bergerak dan hitam tidak khawatir soal pion H3 kawan karena kuda ini masih punya target untuk bertukar dengan putih gajah E3 ini. Iren di sini bermain dengan langkah pion C4 bukan pion H3 kawan untuk kontrol petak D5 ini dan jelas selanjutnya gajah E6. Iren melanjutkan mendorong pionnya lagi untuk menantang pertukaran pion agar dia tidak mempunyai dua pion yang double di lajur C. Dan ditolak oleh Hou-Yifan. Langkah yang menurut Stockfish juga kurang bagus. Stockfish menyarankan benteng ini bergeser ke C8 atau menteri bergeser ke petak B8 merupakan pilihan menurut Stockfish kawan. Tapi langkah pion D5 yang dipilih oleh Hou-Yifan ini saya rasa langkahnya cukup bagus kawan. Tetap menjaga putih mempunyai pion yang double terpisah seperti ini kawan. Yang nanti bisa diandalkan dalam permainan endgame sehingga dia mempunyai keuntungan bangunan pion karena lawan atau Iren mempunyai pion yang rusak. Dan ini kalau pion ini tidak diterima oleh putih kawan, pion hitam ini akan didorong untuk mencoba menjebak gajah ini nanti ke depan. Tentu saja diambil oleh Iren, dipukul balik oleh kuda, tetap ancam gajah gelap. Di sini gajah terang ke E4. Hou-Yifan melanjutkan kuda D pukul gajah E3 dan dipukul balik oleh Iren menggunakan pion F terlebih dahulu. Walaupun di sini ada kesempatan tantangan pertukaran menteri. Stockfish menyarankan pertukaran menteri terlebih dahulu kawan. Setelah dipukul balik oleh benteng A, maka selanjutnya di sini kalian bisa pukul kuda hitam ini. Kalau kuda sampai ambil pion ini kawan, kalian bisa bergerak dengan langkah pertukaran, tak ada masalah pertukaran benteng. Setelah dipukul balik, kalian bisa melanjutkan untuk ambil pion B7 ini. Sama-sama terjadi pertukaran pion tadi kawan. Dan kalian mempunyai kesempatan untuk ambil pion ini. Ya, di sini mungkin kuda akan melanjutkan ambil pion ini. Kalian bisa melanjutkan dengan benteng C1 terlebih dahulu untuk usir kuda. Kuda ke D4 dan kalian bisa melanjutkan dengan langkah pertukaran ataupun pukul pion A6 ini bisa kalian lanjutkan. Permainan akan seimbang kawan. Iren memilih langkah yang logis, saya pun berpikir mungkin langkah ini cukup logis kawan, tak ada masalah sebetulnya dipukul balik menggunakan pion F. Masalahnya di sini kawan, sekarang putih mempunyai banyak pion yang terpisah-pisah seperti ini. Sedangkan hitam ini cukup solid di sayap raja kawan, dan sisi menteri pun juga masih solid saling terkoneksi, dibalas Hou-Yifan dengan langkah menteri E7. Tidak menukar langkah menterinya, jelas terlihat ingin mengosongkan petak bagi pergerakan benteng ke pusat nanti. Gajah F3 serang kuda, benteng A D8 serang menteri putih, menteri bergeser ke C3 memberikan pressure di sini, sikat kuda nanti mungkin kawan ataupun melakukan pertukaran benteng terlebih dahulu dan menteri bisa mendapatkan pion E5 ini.
Hou Yifan melangkah dengan Menteri H4, jelas incarannya adalah pion H2. Di sini Iren langsung sikat dengan gajah, yang merupakan langkah kesalahan versi Stockfish. Stockfish menyarankan dengan pion H3 terlebih dahulu. Kemungkinan akan terjadi pertukaran benteng terlebih dahulu, barulah Menteri ke F2 skak, Raja bergeser, di sini kuda ambil pion E3 ancam benteng, dan mungkin kalian menggeser benteng ke E1, kuda bisa lompat ke peta F5. Itulah kelanjutan yang disarankan oleh Stockfish. Memang dalam posisi ini, hitam terlihat punya tempo untuk menekan kawan. Kuda siap melakukan ancaman lagi di sini, ataupun juga pergerakan benteng hitam pun siap menempati lajur yang terbuka penuh kembali kawan. Tapi terlihat di sini putih juga mempunyai kesempatan untuk ambil pion hitam dan mempersiapkan pion bebasnya ke depan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Dan keputusan diambil oleh Iren tadi langsung sikat kuda G4 ini agar tidak ada ancaman terhadap pion H2-nya ataupun peta F2. Dipukul balik oleh Menteri, ancam benteng di sini kawan, benteng pukul benteng. Setelah dipukul balik oleh benteng satunya, Menteri hitam bisa mendapatkan kembali dan untung satu benteng. Di sini Iren juga tidak mendahului pertukaran seperti ini karena akan merugikan bagi putih kawan, karena kontrol lajur D ini akan dikuasai benteng hitam. Di sini langkah terbaik adalah menggeser benteng ini naik ke peta D3 untuk persiapan saudaranya untuk bergeser. Kemungkinan gajah F5 dimainkan, kalian tarik mundur tak ada masalah, ataupun benteng ini bergeser ke peta F1 kawan. Tapi di sini Iren memilih langkah tantangan pertukaran benteng di peta D6, dan ini diladeni oleh Hou Yifan. Dia merasa tidak ada masalah kalaupun putih mempunyai pion bebas. Kontrol peta D7 ini sangat kuat kawan, dengan dukungan gajah ataupun menteri yang ada di belakang mendukung peta D7 ini. Tak ada masalah bagi Hou Yifan. Benteng C8 lanjut Hou Yifan serang menteri. Menteri bergeser ke D2. Pion B6 sekarang kontrol peta-peta gelap ini untuk menjaga potensi kuda yang manuver ke peta-peta ini. Dan selanjutnya di sini Menteri D3 kembali membuat langkah kesalahan, menempatkan menterinya di peta terang satu diagonal dengan pion yang ada di peta C2 dan langsung dimanfaatkan dengan gajah F5. Sekali lagi pada posisi ini kawan, pion H3 juga patut dipertimbangkan untuk dimainkan untuk mengusir menteri. Iren memilih dengan menteri D3, gajah F5. Sekarang pion H3, menteri mundur ke G6. Tetap kawan, menteri mendukung gajahnya untuk ambil pion C2 dengan dukungan benteng. Dan dijawab dengan langkah Iren pion D7, membuat langkah pengorbanan menteri kawan. Tentu saja harapannya Iren menterinya diambil, dia bisa mendapatkan benteng kawan. Dia untung karena pionnya promosi menteri tempo skak, dan di sini gajah siap disikat oleh pion. Tentu saja tantangan seperti ini atau ancaman seperti ini tidak berlaku bagi Hou Yifan kawan. Menggeser bentengnya ke D8, pion ini jatuh kemudian. Dibalas dengan langkah menteri ambil pion A6 lanjut Iren. Gajah ambil pion H3 terlebih dahulu, tidak terburu-buru untuk ambil pion D7, ancaman skakmat. Ini memaksa menteri mundur ke peta E2 dan dilanjut dengan benteng ambil pion D7 lanjut Hou Yifan. Kembali menguasai lajur D dan tidak memberikan kesempatan bagi benteng putih untuk keluar ke lajur D. Pion E4 lanjut Iren. Di sini gajah G4 serang menteri, menteri ke E3, menteri hitam C6 serang pion kawan, dan di sini pion maju ke C3, gajah ditarik mundur ke E6. Di posisi ini di langkah ke-32 permainan berakhir kawan. Iren resign, mungkin merasa posisinya sangat jelek untuk meladeni Hou Yifan dengan struktur bangunan pion yang terpisah seperti ini kawan. Apalagi dalam permainan yang terbuka, gajah ini cukup sentral posisinya, sangat kuat menguasai diagonal-diagonal ini. Apalagi lawannya adalah Hou Yifan kawan, yang merupakan pecatur nomor 1 wanita dunia saat itu. Dan elo standarnya sudah berada di 2661, sedangkan elo standarnya Iren 2396. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian, dan kita tunggu pemain-pemain kita yang berlaga di babak pertama nanti sore. Jangan lewatkan. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.